Selamat pagi. Hari ini kita bersama-sama tempat ini bersyukur karena Tuhan baik. Walaupun ada gangguan kesehatan, khususnya suara saya, tetapi kita percaya kalau Roh Kudus bekerja, kita akan diberkati pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Ya, kita akan membahas firman Tuhan, merupakan sambungan dari bagaimana kita perlu membangun diri kita. Karena masa di mana Yesus akan datang kembali sudah sangat dekat sekali. Kita melihat bagaimana kejadian yang terjadi hari-hari ini khususnya di Timur Tengah. Gitu ya. Karena Timur Tengah, khususnya Israel ini adalah jamnya Tuhan. Kita bisa melihat semua yang terjadi di sana itu sehubungan dengan Alkitab, gitu ya. Kita percaya bahwa apa yang terjadi hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, di mana kita perlu mempersiapkan diri, membangun diri kita sendiri. Kita baca dulu ayat yang sudah saya cantumkan di situ, Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, kita sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana kita membangun secara jasmani, gitu ya. Bagaimana kita bukan supaya kita tumbuh besar, sehat gitu. Tapi bagaimana kita mengelola hidup kita ini, memakai tubuh kita itu untuk menjadi alatnya Tuhan, di mana Tuhan dimuliakan. Kita juga saya sudah berbicara tentang bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita, hubungan dengan Tuhan. Ya, lewat doa, lewat firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Dan bagaimana kita mentaati firman Tuhan, berjalan di dalam kebenaran atau berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Nah, pagi ini kita akan berbicara tentang bagaimana membangun dalam aspek jiwa kita. Kalau berbicara aspek jiwa itu berarti kita menyangkut pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Ya, pikiran kita itu, perasaan dan kehendak itu termasuk dalam jiwa kita. Ya, jadi kalau orang sakit jiwa misalkan pikirannya terganggu, perasaannya juga terganggu. Ya, kadang-kadang tertawa sendiri, nangis sendiri, itu gangguan jiwa. Dan kehendaknya juga kan sebentar mau lari, sebentar mau kemana, bingung. Itu jiwanya. Nah, ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Ya, dan kita tahu bahwa tubuh, jiwa, dan roh itu adalah jadi kesatuan, tidak terpisah-pisah. Ya, tubuh itu aspek fisik yang kelihatan. Nah, itu wadah dari roh kita, wadah dari jiwa kita, dan kita bisa berinteraksi satu sama lain lewat tubuh kita. Nah, jiwa kita itu kepribadian kita. Bagaimana kita berpikir, emosi, dan berkehendak. Dan roh itu aspek terdalam yang membuat kita sadar bahwa ada Tuhan. Dan ini hanya dimiliki oleh manusia. Binatang tidak punya itu. Kita bersyukur karena kita diciptakan segambar dan serupa Allah, dengan gambar dan serupa gambar Allah. Ya, dan Tuhan itu mengasihi kita begitu luar biasanya sehingga kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi mempelainya. Jadi kita akan bersama-sama tinggal dengan Dia selama-lamanya. Itulah kelebihan kita sebagai makhluk Tuhan. Nah, bagian kita adalah mempersiapkan diri kita. Nah, hari ini kita berbicara tentang aspek jiwani. Bagaimana kita berpikir. Nah, jiwa itu pusat kepribadian, gitu, di mana kita punya akal budi, ya kita
tidak sama dengan makhluk lain. Kita punya emosi, mungkin emosi yang sama. Ya, binatang itu kalau dia terganggu marah gitu ya. Tapi kan ngawur gitu. Kita kan tidak boleh begitu. Ya, karena kita bukan binatang. Ya, binatang itu kalau diganggu marah dia. Kita juga, tapi bagaimana kita mengelola amarah itu? Nah, karena kita makhluk yang berakal budi. Kita punya kehendak. Ya, kehendak binatang tidak punya. Yang dia tidak punya kehendak, oh saya mau makan hari ini enggak. Kalau dia lapar dia cari. Ya, kita tidak, kita dikendalikan oleh kehendak kita. Ini aspek psikologis. Yang tadi saya sampaikan bahwa kalau itu terganggu, terganggulah semuanya. Yang membangun jiwa berarti kita mengelola pikiran, ya, perasaan serta kehendak, dan akhirnya muncul dalam karakter. Nanti kita akan jelaskan kenapa kok karakter gitu. Ya karena karakter itu terbentuk dari kebiasaan, ya, dari kebiasaan. Nah, kalau kita berpikir lalu merasa, kita bertindak. Ya, dengan kehendak kita bertindak, melakukan sesuatu. Misalnya contohnya, ya, anak-anak itu harus diberi masukan gitu, bahwa kebersihan itu hal yang utama gitu, penting. Lalu suruh mereka buang tempat sampah gitu, buang sampah di tempatnya gitu. Dan itu harus diulang-ulang supaya jadi karakter. Sama dengan kita. Jadi kalau kita pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita itu melahirkan satu perbuatan, tindakan, ya kan, dari kehendak kita akhir tindakan, kita lakukan sesuatu karena kita berkehendak. Nah itu kalau diulang-ulang itu jadi karakter. Jadi penting sekali aspek jiwa ini untuk membentuk karakter kita. Karakter Kristus dari mana bentuknya? Ya dari pikiran kita, dari perasaan kita, kehendak kita, dan lahirlah perbuatan-perbuatan yang akhirnya menjadi kepribadian kita, karakter kita. Kita dikenal karena karakter bisa, oh orang itu apa-apa marah, tidak boleh kesinggung sedikit dia marah. Ya kenapa? Karena itu sudah di karakternya, jadi kebiasaan begitu. Nah, akhirnya ketika orang mengenalnya, dia ya seperti itulah. Jadi penting sekali aspek jiwa ini. Nah, kita berbicara sekarang tentang bagaimana kita membangun pikiran kita. Ya, kita tahu bahwa pikiran kita itu awalnya itu adalah Tuhan ciptakan dengan sempurna. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu dengan tidak sempurna. Itu harus kita yakini gitu, bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Karena dia sempurna. Nah, ketika dosa masuk, manusia menjadi rusak. Apanya rusak? Seluruhnya. Ya, rohnya rusak, jiwanya rusak, tubuhnya juga jadi rusak, menurun. Nah, pikiran kita rusak. Itu ditulis dalam beberapa ayat yang saya tidak akan baca semuanya. Saya catat di situ kesimpulannya. Roma 1 ayat 21, pikirannya sia-sia. Roma 1:28, pikirannya terkutuk katanya. Tuh, bayangkan ini. Pikirannya terkutuk. Lalu tumpul. Ya, di Korintus itu tumpul, artinya tidak peka gitu. Kita tidak bisa mengerti hal-hal rohani karena tumpul. Ya, jadi tumpul di sini bukan bodoh secara kognitif gitu ya, bodoh gitu. Bukan, tapi ini tumpul secara rohani, dibutakan sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya tabrak aja, jahat, pikirannya gelap, duniawi, memusuhi Allah. Ini hal-hal yang terjadi dalam pikiran kita. Nah, di sini kita akan banyak, ya khususnya kita akan bahas tentang pikiran ini. Ya kalau pikirannya sudah benar, perasaannya benar pasti. Nah, dan kehendaknya juga benar. Karena pikiran ini menjadi pusat gitu. Nah, jadi pikiran itu menjadi sumber tindakan katanya. Amsal 23 ayat 7, seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, jadi kalau kita menganggap kita ini orang yang jelek, buruk gitu ya, ya seperti itulah jadinya kita gitu. Kalau kita berpikir saya ini bodoh gitu, maka tindakan kita itu tindakan bodoh. Karena Amsal mengatakan begitu. Jadi seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, seperti itulah kita.
Yesus juga mengatakan dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, jadi ini yang berarti bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita pikir, apa yang kita yakini, ya, apa yang kita yakini dalam pikiran kita, apa yang kita rencanakan, itu yang akan kita buat. Ya, akhirnya jadi karakter seperti yang saya katakan tadi. Itu dilakukan berulang-ulang. Ya, berulang-ulang kita berpikir begini, berulang-ulang akhirnya jadi karakter. Dan kita dikenal, oh dia itu orangnya bersihan. Nah, karena sudah terbiasa hidup bersih gitu. Oh dia bersihan. Nah, jadi pikiran ini, ya pikiran kita itu yang kita sebut otak itu bukan hanya sekedar tempat menyimpan data. Oh, luar biasa Tuhan tuh buat pikiran kita itu canggih lebih dari apapun. Menyimpan data begitu banyak, kita bisa mengingat hal-hal yang lama masih ingat di sini. Oh, itu luar biasa itu. Ya, tapi bukan hanya itu saja, tapi di sini di pikiran kita itu terbentuklah karakter tadi. Ya, karena dari tindakan kita berulang-ulang itu menjadi karakter. Di sini kita di pikiran kita itu kita bisa taat kepada Tuhan atau memberontak kepada Tuhan. Dimulai dari pikiran. Jadi pikiran, kalau saya berbicara tentang pikiran ini bukan otak yang kita pakai untuk berpikir, tetapi bagaimana kita mengelola pikiran kita itu sehingga melahirkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pikiran itu menjadi tempat peperangan rohani yang utama. Ya. Bagaimana pemahamannya? Ya, kita melihat, ya kita punya panca indera, bisa melihat, mendengar, kita bisa mencium, kita bisa meraba, merasakan, ya, merasa dengan lidah kita. Ya, saya beri contoh, kalau misalnya suatu saat kita mendengar kata-kata yang kasar, telinga kita menangkap kata-kata kasar, itu masuk di mana? Di otak kita. Otak kita menangkap gitu, lalu mulai mengolah otak kita. Ya, siapa dia yang ngomong ini? Kok berani dia ngomong gitu sama saya? Oh, kurang ajar ini, mulai diolah di otak. Nah, kalau kita biarkan ini ya sedang berperang di otak kita, ya kita tidak menanganinya dengan benar, akhirnya iblis berperan di situ. Iya, memang orang itu kurang ajar. Kamu mesti ajar dia supaya kapok. Oh, pikirannya kan supaya dia terdidik. Itu siasatnya setan. Kamu harus balas dia supaya dia tidak mengulang lagi, supaya dia tidak mengulang kepada orang lain. Wah, itu biasanya kita tuh punya dalih seperti itu. Padahal sebetulnya hati kita jengkel gitu. Ya kita mau marahin orang itu dalam benak kita itu supaya dia kapok dan tidak mengulang lagi kepada orang lain. Padahal sebetulnya kita sakit hati. Itu siasatnya setan. Ketika kita membiarkan pikiran kita itu berkecamuk ya antara iya dan tidak, ya pertentangan dalam benak kita itu antara taat kepada Tuhan dan tidak. Nah, di sini kita harus memenangkan peperangan itu. Kalau tidak, maka pikiran kita akan melahirkan tindakan. Nah, setan itu menyerang lewat pikiran kita, dia memberikan masukan-masukan. Ya ini datanya ini, dia jahat. Dia kurang ajar, mulutnya bawel, ya mulutnya busuk, dia harus dihajar. Padahal firman Tuhan mengatakan ampuni dia. Kalau kamu mengasihi dia, tegur dia dengan kasih, ya, bukan dengan marah. Nah, di sini kita harus menangkan itu, karena kalau tidak, kita akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi pikiran ini begitu penting. Dan setan itu selalu menyerangnya lewat pikiran. Apa yang dibuatnya? Menanamkan keraguan. Nah,
pikiran ragu tentang firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Benar tak? Mungkinkah ini? Ya, misalnya kita sedang menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja gitu. Padahal Tuhan janji, jangan takut. Karena ada aku. Ya, aku adalah aku yang berkuasa. Tapi mana mungkin ini masalahnya akan besar. Dicoba meragukan, dan itulah siasat yang dipakai oleh Tuhan, oleh iblis kepada Hawa, ditanamkan keraguan. Ya kan, ketika iblis datang kepada Hawa, kamu kan firman Tuhan bilang kamu tidak boleh makan semua kan? Tapi Hawa bilang enggak. Yang tengah taman itu loh, buah di tengah taman itu yang tidak boleh, sebab kalau kamu makan kamu mati. Setan bilang sekali-kali kamu tidak akan mati, mulai diragukan. Seperti itulah siasat setan, meragukan kita terhadap firman Tuhan. Melancarkan kebohongan. Ya, ide-ide dari dunia bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, pendapat-pendapat manusia, wah ini bahaya banget sekarang. Ya, kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah tidak ada batas lagi. Ini di sini kita bisa sampai ke Amerika, dari Amerika bisa masuk ke sini. Segala pengajaran ada di sini, baik yang benar, yang positif maupun yang negatif, semuanya ada di medsos kita. Ada banyak kebohongan yang akan kita terima. Jadi jangan langsung telan gitu. Coba kalau ada ajaran yang baru, konsultasikan dengan kami. Ya, di sini ada PKS, pemimpin konsel yang mungkin kalau tidak berani langsung kepada kami lewat para pemimpin konsel, cerita apa yang sedang kami dapatkan. Ya, ada seorang jamaat juga yang sering tanya gitu, ini kok kami dengar ini, ya pengajaran ini benar enggak? Nah, itu positif sekali gitu. Ya, karena sekarang ini iblis melancarkan kebohongan lewat medsos itu luar biasa. Oleh sebab itu kita harus tahu mana yang bohong, mana yang benar. Kadang-kadang bohongnya enggak ketara gitu. Ya, baru ini ada hamba Tuhan dari antara kami gitu ya, dari GBS tuh buat TikTok gitu. Waduh, itu sungguh-sungguh kelihatannya benar, tapi nggak benar juga gitu. Bahwa kita itu adalah keturunan Abraham yang harus kaya, hidup kekal di surga. Billy Cohen katanya, billionaire in heaven, king heaven gitu. Kita adalah orang-orang yang harus kaya. Padahal kan kehidupan secara nyata nggak, sering minta-minta. Nah, ini kan bertentangan. Salah? Tidak terlalu salah juga, tapi abu-abu. Kita tidak diajar seperti itu oleh firman Tuhan. Ya memang kaya boleh. Nah, tapi bukan itu tujuannya. Nah, jadi itu abu-abu, begitu banyak kebohongan-kebohongan itu. Lalu iblis juga menggoda kita untuk memberontak. Ya, tadi melancar kebohongan itu, setan kepada Hawa bilang gini, Allah tahu kalau kamu makan buah ini kamu akan jadi seperti Allah. Itu kan bohong. Dan itu sampai hari ini dilancarkan untuk memberontak kepada Allah. Iblis bilang gini, kamu kalau mau makan ini kamu akan jadi seperti Allah. Digoda untuk memberontak kepada Tuhan. Bayangkan kenikmatan yang di dunia ini, yang hari ini ditawarkan kepada kita. Apa yang tidak bisa kita nikmati sekarang? Apa? Tidak ada, semua bisa kita nikmati. Dunia ini begitu indah sekarang. Benar. Dan dengan gampang kita bisa menikmati dunia yang indah ini. Tapi kan tidak semua benar. Gitu. Kita akan dibujuk untuk melakukan dosa dengan iming-iming kenikmatan itu. Nah, itu sebabnya kita harus memenangkan peperangan ini. Bagaimana kita membangun
membangun pikiran kita, memenangkan peperangan ini. Perbarui pikiran. Ya, Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini berbicara tentang akal budi kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perbarui pikiran kita. Perbarui. Ini sebuah proses aktif yang artinya kita secara sengaja gitu, merubah. Ya, harus dengan sengaja mengubah pola pikir kita dengan pola pikir yang baru, menggantikan pikiran yang lama. Ya misalnya ada kesan gitu, ada pengajaran bahwa dengan kekayaan kita akan bisa jadi bahagia. Itu sekarang mulai materialisme itu mulai berkembang gitu. Ya harus sukses, harus harus diberkati Tuhan. Karena kalau kita miskin, bagaimana kita bisa jadi berkat orang lain? Bagaimana kalau kita miskin bisa mengatakan hidup saya diberkati Tuhan? Itu kan abu-abu gitu. Saya itu banyak. Jangan bilang kamu diberkati Tuhan kalau kamu miskin. Dan memangnya berkat Tuhan itu yang dimaksud Tuhan. Bagaimana ya Paulus? Ya Paulus itu tidak punya duit banyak sampai dia harus kerja. Membuat kemah, menyewakan tenda. Apa kita mengatakan Paulus tidak diberkati Tuhan? Enggak. Nah, itu kan kita hanya mengambil separuh gitu. Ya kita bersyukur karena kita ada di gereja Bethel Injil sepenuh. Jadi sepenuhnya harus diambil semua, jangan separuh-separuh. Nah, itu pola pikir yang salah seperti tadi. Ya, kita akan bahagia kalau kita banyak duit. Nah, bagaimana kita akan dikatakan diberkati Tuhan kalau kita miskin, duitnya tidak banyak? Bagaimana kita bisa jadi berkat? Itu pola pikir yang salah, harus diganti gitu. Dengan firman Tuhan, bahwa kebahagiaan kita bukan dari uang. Diganti. Ya, pikiran, pola pikir yang seperti itu dibarui. Dengan apa? Diganti dengan firman Tuhan. Baca ayat-ayat yang sehubungan dengan duit gitu. Atau misalnya kita sedang menghadapi masalah gitu. Masalah keluarga, masalah kesehatan. Baca ayat-ayat yang sesuai dengan itu. Ya, kalau tidak bisa tanya. Ya, sekarang punya ini gampang kan? Kita bisa browsing, bisa ketik, cari kata apa gitu. Gampang. Keluar semua ayat-ayat yang mengandung kata-kata seperti itu. Ya, misalnya tentang kesedihan gitu. Terus ya sedih gitu. Nanti kan muncul ayat-ayat yang sedih tentang kesedihan. Itu kita baca, renungkan, mengganti pikiran kita itu yang salah tadi dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah mengisi dengan pikiran hal yang baik. Ya, Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hampir sama dengan tadi. Jadi kita mengisi hal-hal yang baik. Apa yang benar, apa yang mulia selain dari firman Tuhan. Kita kadang-kadang terlalu terpukau dengan motivator gitu ya. Para motivator itu kan kadang-kadang membuat quote gitu, membuat pendapat yang kelihatannya benar. Nah, kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus gosur itu dengan firman Tuhan. Isilah dengan firman Tuhan. Pikiran yang benar, yang baik, yang mulia itu hanya didapat dari firman. Saya tidak mengatakan semua motivator itu salah gitu ya pendapatnya, enggak. Ada yang benar, banyak yang benar, tapi harus kembali ke firman Tuhan. Jangan hanya berdasarkan ada quote yang bunyinya gini, ya, lalu kita telan gitu saja. Harus kembali ke firman Tuhan. Mengisi pikiran kita itu dengan hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, yaitu hanya dengan firman Tuhan. Yang ketiga, menawan pikiran kita. Ya, menawan pikiran ini artinya kita
kalau ada siasat atau pendapat, ide, ideologi yang masuk dalam benak kita, itu akan, kalau kita biarkan itu akan menjadi benteng katanya. Akan jadi benteng yang akan membuat kita itu dikuasai oleh pikiran yang salah tadi. Ya, misalnya contohnya tadi, ya, kamu akan harus jadi kaya karena kita ini anak-anaknya Abraham. Bahkan Tuhan mengatakan aku datang ke dalam dunia ini supaya domba-domba itu mendapatkan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dan itu kan ditafsirkan dengan hidup berkelimpahan dengan duit. Ya, padahal Tuhan tidak bermaksud seperti itu. Nah, hidup yang berkelimpahan itu hidup yang berkemenangan. Orang banyak duit belum tentu hidupnya menang loh, belum. Nah, karena banyak kali dikuasai duit dan itu kalah. Kekalahan itu. Hidup berkemenangan itu hidup yang bisa mengatasi semua masalah. Ada orang yang berpikir kalau kita jadi Kristen itu kita akan jalan di jalan tol. Tidak akan ada masalah yang bisa menghalangi kita karena kita punya Tuhan. Benar? Salah juga, karena Tuhan mengajarkan di Mazmur 23 itu kadang kita ke padang rumput yang hijau, tapi kadang juga ke lembah kelam. Tapi aku menyertai engkau. Nah, pikiran-pikiran seperti itu yang harus kita bangun gitu, merobohkan semua keangkuhan manusia, kubu-kubu, benteng-benteng yang dibuat oleh manusia, ajaran-ajaran yang salah, ide-ide yang muncul. Ya, ideologi dunia yang masuk dalam benak kita itu harus digusur, ditawan katanya. Ditawan, ditundukkan untuk ditaklukkan kepada Kristus. Artinya kita akan menundukkan semua pendapat-pendapat manusia tadi. Ya, tadi kan saya mengatakan harus memperbarui pikiran kita. Ya, memperbarui pikiran kita, oke, dibarui. Ya, diisi dengan hal-hal benar. Lalu apa? Selanjutnya, taklukkan itu untuk mentaati Kristus. Jadi pikiran itu tidak boleh dibiarkan bebas berkeliaran, tapi harus ditundukkan dengan firman Tuhan dan harus mentaati firman Tuhan. Taat. Jangan hanya tahu. Jangan hanya diisi memperbarui pikiran kita. Oh ya, Tuhan itu baik. Ya, karena ada ayat yang mengatakan begini, ya, kamu tidak akan ditinggalkan, tidak akan ditinggalkan. Isi dengan hal yang baik, firman Tuhan menghibur kita. Lalu berhenti sampai di situ? Tidak, tapi taklukkan kepada Kristus. Artinya pikiran kita itu harus ditaatkan kepada Kristus, ditaklukkan. Kita harus melakukan itu, jangan hanya tahu. Karena kalau hanya tahu, tidak ada artinya. Kita harus mentaklukkan semuanya kepada Kristus, ya, supaya kita taat kepada segala firman Tuhan. Itulah yang akan membuat kita berubah. Gitu. Berubah. Jadi kesimpulannya, memenangkan peperangan itu dengan mengganti pola pikir kita, ya, mengisi pikiran yang baik, ya, dan menawan dan menaklukkan pikiran itu hanya dengan firman Allah. Contohnya, bisa ada keraguan gitu dalam benak kita, ragu. Atau hal-hal yang tidak suci datang masuk dalam benak kita. Kita harus menguji itu dengan firman Tuhan. Ini benar tak menurut firman Tuhan? Kalau aku ragu, benar tak? Ya, kalau ini pikiran kotor datang, benar tak dengan firman Tuhan? Harus menghentikan dan mengganti dengan kebenaran Tuhan, lalu melakukannya. Jadi sekali lagi, pikiran kita itu penting, karena dengan pikiran ini kita akan mempengaruhi seluruh hidup kita, termasuk emosi kita. Oleh sebab itu emosi juga perlu dibangun. Emosi itu ada rasa, ya, rasa suasana batin kita, misal sedih, senang, ya, ada marah, ya, benci, kecewa, itu semua emosi kita. Dan emosi itu rusak. Ya, yang Tuhan taruh dalam manusia yang semulanya Tuhan taruh emosi-emosi baik itu rusak. Kain misalnya, contohnya, ya, marah kepada adiknya karena iri. Ini kan emosi-emosi yang salah gitu. Marah, iri, lalu
benci, muncul kebencian, akhirnya membunuh adiknya. Nah, Roma 3 ayat 18 dan 18 mengatakan mulut mereka penuh dengan sumpah serapah dan kepahitan, hatinya pahit. Ya apa kata-katanya keluar kata-kata yang pahit. Jadi emosi itu juga penting itu. Perasaan mereka menjadi tumpul, mati rasa gitu. Nah, emosi yang tidak stabil itu menghambat. Kalau kita punya emosi yang tidak stabil, itu menghambat pertumbuhan rohani kita. Misalnya takut terus, ketakutan itu membuat kita cemas, tidak percaya Tuhan. Atau emosi yang negatif, marah misalnya. Saya kira kita marah itu sampai nimbul kebencian itu tidak mengganggu hidup rohani kita. Kita akan terganggu. Ya, hidup rohani kita terganggu karena kita menyimpan dendam, kebencian, kebanggaan diri, sombong. Itu perasaan juga yang akan membuat kita melawan Allah gitu. Jadi, mari kita perhatikan emosi kita. Dan perasaan kita itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Kembali ke pikiran tadi. Maka saya mengatakan tadi pikiran itu yang paling pokok karena disinilah peperangan itu terjadi. Kalau kita menghadapi satu masalah, itu kan cemas gini. Hati kita sedih, cemas. Nah, tapi kalau kita tahu ada firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Dia maha kuasa. Kita akan dipengaruhi gitu. Kita akan dipengaruhi. Hati kita akan aman gitu. Dan kemampuan untuk mengelola perasaan itu peran Roh Kudus juga. Ya kita tidak bisa bergantung dengan kemampuan kita mengingat-ingat firman Tuhan. Ya, saya baca firman Tuhan, saya menghafalnya. Tanpa peran Roh Kudus kita tidak mungkin menjalani itu dengan baik gitu. Karena kita tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Ada roh yang akan memberikan kita kemampuan. Bahkan Roh Kudus itu memberikan buah roh atau penguasaan diri. Nah, semakin kita dipimpin oleh Roh Kudus itu, semakin kita memiliki penguasaan diri. Kita akan tetap tenang gitu. Ada firman Tuhan, jadi kita punya dua pertolongan di sini. Firman Tuhan yang masuk dalam pikiran kita yang mengubah pola pikir kita, ya, dan Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengendalikan diri, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Perasaan kita itu sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ketika perasaan kita dikuasai Roh Kudus, kehendak kita juga akan dipengaruhi. Atau apa yang kita rasa, apa yang kita pikir, itu akan lahir dalam tindakan. Nah, misal kita berpikir tadi, ini masalah besar ini. Lalu kita mulai ketika kita mendengar kata-kata kasar dari teman kita itu pengaruh di sini, marah. Ya, kalau kita biarkan itu pikiran kita berperang, marahnya jadi kebencian. Apa yang kita akan buat? Kehendak kita dipengaruhi, balas itu. Orang ajar itu, balas ayo. Nah, itu sebabnya kita perlu membangun juga kehendak kita. Nah, kehendak itu adalah kemampuan kita buat pilihan. Jadi kita harus tahu ini bahwa kita punya kehendak, kemauan gitu. Kita bisa buat pilihan, nanti ambil keputusan, pilih antara A dan B, C. Buat pilihan, ambil keputusan. Nah, Tuhan taruh itu dalam kita semua. Tapi sayang, dosa itu telah merusak. Sehingga kecenderungan kita untuk berbuat benar itu kalah dengan kehendak daging kita. Itu dialami oleh Paulus dalam Roma 7, 19-20. Kalau aku ingin melakukan sesuatu yang baik, yang jahat itu datang duluan. Apa? Tidak berdaya. Kehendak kita itu tidak berdaya karena dosa. Nah, oleh sebab itu kita harus mengalahkan itu semua. Jadi kalau kita mengatakan kita harus membangun diri kita, itu berarti kita dengan sadar memilih ya bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Yesus mengalami itu.
dalam cerita bagaimana Yesus masuk ke Taman Getsemane, apa yang dialami di situ? Pergumulan yang dahsyat antara kehendaknya sendiri dan kehendak Bapaknya. Bapaknya menghendaki dia harus memikul dosa manusia. Nah, ini sekaligus membenahi yang hari-hari viral gitu ya, bahwa Yesus mati itu kehendaknya iblis. Memang iya, iblis menghendaki Yesus mati, tapi tujuannya beda gitu. Bapak itu merancangkan itu semua, dia harus mati. Jadi ada dua oknum di sini yang menghendaki Yesus mati memang. Bapak itu merancangkan Yesus mati untuk penebusan. Tapi setan itu menghendaki iblis mati, Yesus mati. Ya, setan menghendaki Yesus mati untuk membinasakan. Beda. Jadi Yesus itu tahu bahwa inilah kehendak Bapa. Aku harus memikul salib. Dia tundukkan kehendaknya. Kenapa? Karena dari pikirannya Yesus itu sudah dikuasai. Dia tahu bahwa ini kehendak Bapa. Aku harus memikul dosa manusia. Jadi dia tundukkan kehendaknya kepada Bapa. Biar ini jadi teladan bagi kita. Ya, saya percaya kita akan menghadapi banyak tantangan. Bahkan sudah. Ya, tiap hari kita harus mengambil keputusan. Tiap hari kita melakukan tindakan. Dan mari kita kembali ke firman Tuhan. Sebagaimana Yesus telah menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Mari kita serahkan kehendak kita. Jadi setelah pikiran kita dibarui, gitu ya, kita dibarui oleh firman Tuhan. Mari kita kelola emosi kita ya, seperti apa yang Tuhan mau gitu. Dan kita akan memilih dengan benar, menundukkan semua kehendak kita itu kepada kehendak Bapa, sekalipun itu sakit. Nah, ini harus bersihkan lagi. Tuhan itu berjanji memang akan memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita kelepasan. Tapi itu bukan berarti kita tidak pernah akan mengalami yang namanya penderitaan. Setan akan tanamkan itu. Kalau kamu menderita bukan dari Tuhan. Banyak sekarang di TikTok itu. Kalau kamu tidak enak bukan dari Tuhan, tapi itu dari setan. Tuhan tidak mau kita benar memang, tetapi di satu pihak Tuhan mau kita pikul salib. Jadi mari kita serahkan diri kita, ya, baca firman Tuhan dengan baik, ya, karena kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita akan menghadapi akhir zaman. Kita sudah ada di ujung dunia ini. Tidak lama lagi, kita nggak tahu kapan. Ya, kita tidak tahu kapan. Tapi percayalah bahwa itu tidak lama lagi. Mau leha-leha. Ya mau ya nantilah. Kalau Kristus datang baru kita siap. Kalau ketinggalan bagaimana? Sebab itu kita bangun diri kita. Ya, baik tubuh kita, bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan tubuh ini, memeliharanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bagaimana kita mengelola roh kita untuk dekat dengan Tuhan. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita menundukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Sehingga perasaan kita juga dipengaruhi oleh firman Tuhan itu. Dan kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Amin.